Dan apakah mungkin Red Spark bisa mengalahkan Pink Spider gitu? Kalau dari keduanya ini sama-sama waras gitu ya. Dalam arti kata itu mereka itu tidak ada cedera atau mungkin nggak ada, ya pokoknya staminanya stabil lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau untuk 3-0 itu juga nggak mungkin. Halo pemirsa, kembali lagi bersama Anti Gosip TV. Kita di sini akan ngerumpi lagi seputar Mbak Megawati, Hangestri Pertiwi, Red Spark dan juga voli Korea. Wow, kemarin Red Spark berhasil memukau kita semua ya, karena berhasil mengalahkan Hyundai. Walaupun skornya itu dramatis sekali ya, 3-2. Nah, prediksi kita tidak meleset guys ya. Memang kita memprediksi 3-2 dan ternyata tiganya untuk Red Spark. Wow, tepuk tangan untuk Red Spark nih. Gimana nih guys, apakah kalian merasa puas dengan pertandingan kemarin? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau masnya gimana nih, puas nggak nih? Ya lawannya ini kan Hyundai ya, bisa menang tipis dramatis itu ya saya wajarkan, karena Hyundai ini juga Pink Spider itu berbeda dengan tim-tim yang lain. Jadi bisa dikatakan mereka ini serangannya cukup konsisten ya, banyak menghasilkan poin dan tingkat errornya itu hanya sedikit kalau dibanding dengan klub-klub yang lain gitu. Jadi menang 3-2 itu ya disyukurin aja gitu. Kira-kira menurut kalian nih guys, penampilan Mbak Megawati kemarin ketika melawan Hyundai itu seperti apa? Apakah Mbak Mega ini sudah mengeluarkan segala macam kemampuannya maksimal? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut jenengan gimana mas? Dari tampak binar wajahnya ketika beliau senyum itu lepas sekali. Di 3 pertandingan terakhir ini Megawati itu senyumnya sangat lepas sekali, seperti hampir tidak ada beban kayak gitu. Juga yang kita saksikan performa dari Megawati memang meningkat drastis karena juga dia ini mendapatkan MVP ya. Jadi dari tim penilai juga sudah nggak dapat dibohongi ya, dari presentase ataupun dari seluruh nilai yang dihasilkan gitu. Nah untuk pertandingan selanjutnya nanti akan berhadapan dengan Pink Spider, kemudian GS Caltech. Nah kira-kira nih untuk pertandingan dengan Pink Spider, apakah Red Spark bisa memenangkannya? Sama seperti ketika melawan Hyundai? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah menurut jenengan apakah mungkin Red Spark bisa mengalahkan Pink Spider gitu? Kalau dari keduanya ini sama-sama waras gitu ya. Dalam arti kata itu mereka itu tidak ada cedera atau mungkin nggak ada, ya pokoknya staminanya stabil lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau untuk 3-0 itu juga nggak mungkin. Paling parah banget 3-1, tapi prediksi saya tetap 3-2 gitu ya. Karena ya itu tadi, Red Spark ini secara serangan kalau dia bisa komitmen, konsisten dalam penyerangan itu di voli Korea ini menurut saya tidak ada bandingannya. Termasuk Pink Spider juga Hyundai sendiri menurut saya bukan lawan yang seimbang untuk Red Spark. Hanya saja karena kalau mengalami error itu bisa berjamaah gitu. Ini yang bikin repot gitu. Nah mudah-mudahan ini besok Red Spark bisa kembali menang. Seperti yang dulu kan 7 kali beruntun menang ya di musim lalu ya. Ya kita tunggu gebrakan-gebrakan baru dari Red Spark ini ya. Oke, nah ngomong-ngomong kalau misalkan lawan GS Caltech ya nggak usah ditanyakan lagi ya. Red Spark insya Allah menang. Nah untuk GS Caltech ini kan posisinya berada paling bawah sekali ya klubnya Mbak Silva ini. Kira-kira apa yang membuat GS Caltech ini berada di posisi terbawah gitu ya? Yang kita lihat kemarin kabar terbaru adalah pemain asing temannya duet Mbak Silva ini mengalami cedera dan harus istirahat selama 1 musim. Nah kira-kira apakah Mbak Silva ini menanggung beban yang begitu berat? Kemarin pertandingan terakhir itu begitu sangat dramatis sekali ya. Bahkan skornya Mbak Silva itu sampai 40 atau berapa? Banyak sekali, sampai kita melihat beliau ini ngos-ngosan begitu capek gitu ya. Soalnya pertandingan itu sampai 5 set itu. Dan kalah tipis otomatis ya. Kira-kira menurut kalian gimana guys dengan drama di GS Caltech ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau dalam sebuah tim voli gitu hanya mengandalkan 1-2 orang pemain,
Ya resikonya, konsekuensinya ya seperti itu. Ketika seorang yang diandalkan ini mengalami cedera, ya maka dia akan menurun secara drastis dari performanya gitu. Makanya dia ya pada urutan terendah gitu ya. Nah besok ini ketika juga melawan Red Buck, karena untuk pemain asingnya ini tentunya karena mengalami cedera kan harus diganti itu ya. Nah apakah gantinya ini lebih bagus atau tidak, tapi yang jelas Red Buck memang harus menang, karena bukan berarti GS Caltech ini posisinya terendah, kalah pun nggak apa-apa, bukan seperti itu konsepnya, karena kan ini yang didapatkan penilaian semua itu kan dari yang diperoleh gitu, jadi tidak boleh kalah sekalipun, kalau bisa kan seperti itu, supaya nanti bisa masuk di dalam babak semifinal gitu. Betul sekali. Oke, seru sekali ya kalau membahas tentang Red Spark dan juga Liga Voli Korea yang semakin kesini semakin menegangkan ya, persaingannya begitu sangat ketat sekali gitu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti ngerumpi kita pada kali ini. Kita jumpa lagi pada ngerumpi berikutnya. Bye-bye.